Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama kita mengkaji tema yang berkaitan dengan bulan yang sangat agung, bulan yang penuh berkah, bulan dilipat gandakan pahala, bulan penuh dengan ampunan, yaitu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada syariat yang spesial, kewajiban menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa pertama kali disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah, yaitu setelah masuk tahun kedua sejak hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Apa itu siam atau saum?
Asyam atau as-saum secara bahasa adalah menahan diri. Menahan diri dari apapun dalam bahasa Arab dinamakan saum. Termasuk juga menahan diri untuk tidak berbicara, itu juga saum. Sebagaimana perkataan Maryam yang disebutkan dalam surah Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernadar kepada Tuhanku untuk melakukan saum. Yang dimaksud saum pada perkataan Maryam adalah menahan diri untuk tidak berbicara. Falan ukallimal yauma insiya. Maka pada hari ini aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Itu secara bahasa. Saum adalah menahan diri. Adapun secara istilah, syariat adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah makan, minum, dan berhubungan badan. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari karena Allah. Karena jika hanya menahan diri, tidak makan, tidak minum, bukan karena Allah, maka tidak dianggap puasa. Seperti orang yang mau menjalani operasi, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tapi bukan diniatkan ibadah, niatnya mau menjalani operasi. Jadi yang dimaksud puasa yang diperintahkan oleh Allah adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan badan, dari sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari karena Allah. Dan puasa ini tidak hanya syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad, umat Islam, tapi juga syariat yang Allah telah perintahkan juga kepada umat-umat terdahulu. Nabi Dawud berpuasa, Nabi Musa dan orang-orang Yahudi berpuasa, umat Nasrani juga berpuasa. Namun puasa, tata cara puasa mereka berbeda dengan tata cara puasa kita. Puasa ahlul kitab, mereka tidak ada makan sahur. Itu merupakan pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Nabi SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah pada makan sahur. Bagaimana puasa mereka? Ketika tenggelam matahari, mereka boleh makan, minum, sampai tidur. Jadi kalau sudah tidur,
dia bangun sudah tidak boleh makan minum lagi. Meskipun tidurnya di awal malam. Jadi mereka boleh makan minum sejak tenggelam matahari sampai waktu tidur. Dan ini juga terjadi di awal-awal pensyariatan siam atau puasa di dalam Islam. Jadi awal Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa itu seperti puasa umat terdahulu. Tenggelam matahari boleh makan minum sampai tidur atau sampai sholat isya. Jadi setelah sholat isya sudah tidak boleh makan minum lagi. Setelah tidur, meskipun tidurnya habis maghrib, bangun sudah nggak boleh makan minum lagi, meskipun belum masuk waktu isya. Hingga akhirnya ada salah seorang sahabat Ansor yang bernama Qais bin Sirmah. Sebagaimana sahabat Ansor yang lain, pekerjaan Qais adalah bekerja di ladang. Sahabat-sahabat Ansor itu mayoritas memiliki kebun, memiliki ladang. Dia seharian kerja di ladang, di musim panas pula. Sore hari menjelang maghrib dia pulang ke rumah, kemudian bertanya kepada istrinya, apakah kita punya makanan yang bisa aku gunakan untuk berbuka? Istrinya mengatakan saat ini tidak ada, tapi saya akan berusaha mencari keluar. Entah pinjam ke tetangga dan lain sebagainya. Keluar istrinya mencari makanan untuk bisa digunakan berbuka oleh suaminya. Saat istrinya keluar, Qais ini rebahan, menghilangkan, mengurangi rasa lelah, ya. Tidak ingin tidur, hanya sambil menunggu istrinya datang, dia berebah. Orang Jawa bilang layah-layah. Karena mungkin kelelahan seharian, Qais ini tertidur. Ketika dia tertidur, istrinya pulang membawa makanan. Ketika melihat suaminya tidur, kaget istrinya. Teriak dia, celaka engkau. Bagaimana engkau tidur? Karena syariatnya kalau sudah tidur, gak boleh makan minum lagi. Qais pun kaget terbangun. Dia pun mengatakan, aku tertidur. Bukan sengaja untuk tidur. Maka mau tidak mau, dia menahan diri dari makan dan minum. Bayangkan puasa 2 hari berturut-turut, kerjanya di ladang. Kita saja kalau lupa makan sahur itu sudah lemes ya. Padahal berbuka kenyang, habis tarawih masih makan juga. Tidurnya kemalaman, begitu bangun dikumandangkan iqamah subuh. Enggak sahur. Itu jam 9 tinggal separuh nyawa. Habis duhur hilang nyawa. Enggak gerak sama sekali. Padahal enggak kerja di ladang. Bagaimana dengan Qais? Bayangkan, kerja di ladang, enggak berbuka,
nggak sahur, maka siang hari Qais jatuh pingsan. Maka kejadian tersebut dikabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan puasa kepada umat Islam, memberikan keringanan. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Maka makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian antara benang putih dari benang hitam, yaitu berupa fajar. Fajar adalah cahaya putih yang terbentang dari selatan ke utara di sebelah timur. Fajar itu ada dua. Yang pertama fajar kadzib, dan yang kedua fajar shadiq. Fajar kadzib itu fajar dusta, sekitar 1 jam sebelum terbitnya fajar kadzib. Apa perbedaannya? Fajar kadzib itu membentang dari timur ke barat. Kemudian dengan bertambahnya waktu dia semakin lenyap dan hilang. Adapun fajar shadiq, ya, dia membentang horizontal di sebelah timur. Kalau kadzib itu vertikal. Fajar shadiq semakin bertambah waktu semakin jelas, semakin terang hingga terbitnya matahari. Maka sejak itu kaum muslimin dibolehkan makan minum sejak tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Boleh kapanpun, ketika tenggelam matahari, maka disunnahkan untuk segera berbuka. Habis sholat maghrib boleh makan, habis sholat tarawih pun boleh makan, tengah malam boleh makan, hingga terbit fajar dianjurkan untuk makan sahur. Tidak hanya boleh, bahkan berpahala ketika seorang berbuka puasa dan makan sahur. Perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah hingga terbit fajar. Itu bukan kewajiban, tapi pembolehan. Makan dan minumlah sampai terbit fajar bukan berarti semalam suntuk kita hanya makan, minum, nggak sholat tarawih. Bukan. Dalam kaidah fikih disebutkan al-amru ba'dal hadari yufidul ibahah. Perintah yang datang setelah larangan itu menunjukkan pembolehan. Perintah yang datang setelah larangan itu menunjukkan pembolehan. Tadinya dilarang untuk makan setelah tidur, setelah sholat isya. Kemudian diperintahkan, artinya boleh setelah sholat isya itu kita makan dan minum. Dan seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Seperti dalam surah Al-Jum'ah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Maka jika telah ditunaikan sholat Jumat, bertebarlah kalian di muka bumi
dan carilah karunia Allah, cari rizki. Ini bukan kewajiban. Nggak harus orang selesai sholat Jumat kemudian diharuskan bekerja, jual beli, berdagang, dan lain sebagainya. Karena perintah tersebut datang setelah larangan untuk melakukan jual beli ketika dikumandangkan adzan Jumat. Ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan adzan Jumat, maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Haram jual beli sejak dikumandangkan adzan Jumat, sejak khatib naik ke mimbar sampai selesainya sholat Jumat. Kemudian setelahnya Allah memerintahkan, bukan berarti wajib, tapi boleh. Boleh seorang keluar beli pentol, yang biasa terjadi di masjid-masjid kita. Tapi sayangnya dikumandangkan adzan masih ada yang nyocok pentol. Jadi dikumandangkan adzan stop, nggak boleh lagi. Sholat Jumat dulu, baru setelah selesai salam silakan nyocok pentol lagi. Nggak wajib, nggak semua yang ada di masjid suruh keluar nyocok pentol, enggak. Jadi yang tetap tinggal di masjid beribadah sampai maghrib pun boleh. Bisa jadi lebih baik. Mungkin dia memang sudah berkecukupan, tidak perlu lagi mencari nafkah. Atau yang keluar dari masjid bukan cari rezeki tapi pulang tidur, boleh. Jadi sekali lagi, perintah yang datang setelah larangan itu bukan kewajiban tapi pembolehan. Termasuk tadi diperintahkannya kita makan minum sampai terbit fajar, bukan berarti kita hanya makan minum di malam hari bulan Ramadan, tapi kita boleh. Yang ditekankan itu adalah berbuka dan makan sahur. Selebihnya hukumnya adalah boleh. Begitu pula berhubungan badan. Dahulu tidak boleh di malam-malam bulan Ramadan. Setelah sholat Isya tidak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan di malam-malam bulan Ramadan kalian berhubungan dengan istri-istri kalian. Al-ana bashiruhunna, fal-ana bashiruhunna, maka sekarang gaulilah mereka. Jadi jangan dipahami juga ini kewajiban. Wajib setiap malam selama Ramadan berhubungan suami istri. Tidak bisa juga dipahami seperti itu. Jadi boleh, karena sebelumnya dilarang, kemudian diperintahkan, artinya boleh. Allah membolehkan, alimallahu annakum kuntum takhtanun. Allah mengetahui kalian tidak mampu kalau sebulan penuh itu tidak melakukannya. Jadi itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara beribadah puasanya lebih ringan, pahalanya lebih daripada umat-umat terdahulu. Karena pada makan sahur bukan hanya lebih meringankan ibadah puasa kita, pada makan sahur juga kita diberi pahala dan barokah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah.
Hendaklah kalian makan sahur karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pensyariatan puasa terhadap umat-umat terdahulu. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam, memerintahkan berpuasa kepada umat Islam, di antara hikmahnya disebutkan oleh para ulama agar umat Islam merasa lebih ringan dalam menjalankannya. Jadi kita, syariat ini bukan hanya dibebankan kepada kita, tapi umat-umat terdahulu itu juga diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Karena secara psikis seorang ketika mendapatkan beban, ketika mendapatkan musibah, ketika mengetahui orang lain bernasib sama seperti dirinya, dia lebih ringan dalam menjalaninya. Lebih ringan dibanding dia merasakannya sendiri. Terlebih dia melihat orang yang bebannya lebih berat, maka dia akan semakin ringan lagi merasakannya. Contoh, ada orang ketipu investasi bodong. Dia ngumpulin uang, ya, sudah terkumpul 5 juta mau buka usaha sendiri. Tapi ada yang nawari, ada yang membujuk. Gimana kalau kerjasama dengan saya? Ini 5 juta, sebulan bisa jadi 50 juta. Usaha apa yang 5 juta sebulan jadi 50 juta? Usaha bodong. Tertarik dia investasikan 5 juta. Sudah berkhayal nanti beli ini, beli itu. Ya. Ternyata sudah 1 bulan nggak ada kabar. 2 bulan, 3 bulan, sedih dia. Padahal itu hasil ngumpulin 1 rupiah sampai 5 juta. Karena sering merenung, sedih, ditanya oleh kawan yang lain, kenapa kamu akhir-akhir ini merenung? Tahu nggak si fulan kawan kita itu? Dia menipu saya. Saya ketipu 5 juta. Kemudian kawannya tersenyum. Kamu baru 5 juta, saya 50 juta. Begitu mendengar kawannya juga tertipu, bahkan lebih besar, itu plong. Bahkan dia mungkin tersenyum. Padahal 5 juta milik dia, itu belum kembali. Tapi ada yang bernasib sial sama, bahkan lebih berat, itu ada rongga dada, itu ada sedikit ruang untuk bernafas. Lega dia. Ternyata tidak dia sendirian yang bernasib seperti itu. Mungkin juga ada orang yang mengkhitbah, melamar akhwat, ditolak, sedih. Ditanya kawannya, kenapa bersih saya ditolak? Kamu baru sekali, saya sudah 10 kali ditolak. Dia bisa bahagia, ya, bukan mendapatkan nikmat, tapi melihat orang yang lebih apes. Maka begitu pula ketika kita perhatikan bagaimana puasa umat terdahulu yang lebih berat dari kita, ya. Tidak ada makan sahur. Bahkan begitu tiba waktu isya atau sudah tidur tidak boleh makan minum lagi, maka kita merasa
puasa kita umat Islam ini lebih ringan dan kita bisa menjalaninya dengan penuh semangat. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ibadah puasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu adalah amalan hati yang akan berpengaruh pada amalan anggota badan. Yang dididik dalam ibadah puasa adalah amalan-amalan hati. Kualitas amalan hati yang diperbaiki. Karena ibadah-ibadah zahir kita, ibadah-ibadah jasmani kita, yang membedakan kualitasnya di sisi Allah, yang membedakan besar kecilnya pahala di sisi Allah adalah kembali pada amalan hati kita. Kita sholat 5 waktu sama. Berjamaah di belakang imam yang sama dari takbiratul ihram sampai salam, gerakannya, bacaannya sama. Namun pahalanya berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kualitas hati kita yang berbeda-beda. Keikhlasan, kekhusyuan, kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, itulah yang membedakan nilai ibadah zahir kita. Begitu juga infak dan sedekah. Meskipun sama-sama jumlahnya, tapi pahalanya bisa berbeda di sisi Allah karena kualitas amalan hati. Bahkan bisa membalik amalan yang kecil menjadi besar nilainya di sisi Allah, dan amalan yang besar menjadi kecil nilainya di sisi Allah karena amalan hati. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Bisa jadi amalan kecil menjadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Dan bisa jadi amalan yang besar menjadi kecil karena niat. Bisa jadi amalan sederhana menyingkirkan duri dari jalan, menyingkirkan gangguan di jalan. Sederhana, namun bisa jadi itu yang menyebabkan pelakunya dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, seorang ketika lewat di jalan melihat dahan ranting yang tergeletak di jalan, dia singkirkan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syakarallahu lahu wa ghafarahullahu lahu wa adkhalahul jannah. Allah bersyukur, berterima kasih kepadanya, Allah ampuni dosanya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Amalan yang tidak lama, lebih singkat daripada sholat. Sholat sunnah 2 rakaat dengan menyingkirkan dahan di jalan, menyingkirkan batu yang tergeletak di jalan, kita niatkan agar tidak ada yang tercelakai dengan adanya batu, kaleng, atau oli. Kita singkirkan. Bisa jadi itu pahalanya lebih besar daripada pahala sholat kita.
Bukan berarti meremehkan ibadah sholat, karena sholat adalah ibadah yang paling mulia. Namun amalan yang kecil itu bisa menjadi besar karena niat, sebaliknya amalan besar menjadi kecil bahkan tidak berarti juga karena niat. Bahkan kelak pertama kali yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang memiliki amalan-amalan besar namun niatnya salah. Seorang mujahid yang berperang di jalan Allah, mati di medan perang, namun niatnya bukan untuk meninggikan kalimat Allah. Niatnya ingin disanjung, dipuji, dikatakan jagoan. Seorang ulama, qari'ul Quran, yang mengajarkan agama, membaca Al-Quran, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dibilang qari. Seorang dermawan yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bukan karena Allah, tapi biar disanjung dia orang yang dermawan. Amalan-amalan besar namun menjadi kecil, bahkan tidak berarti karena niatnya yang salah. Pada ibadah puasa yang ditarbiyah, yang digembleng, yang dididik dari amalan hati kita, yang pertama adalah keikhlasan. Karena puasa itu ibadah yang rahasia. Kita bisa melihat siapa orang yang sholat berjamaah dengan orang yang tidak sholat berjamaah. Siapa yang bacaan Al-Qur'annya bagus dan siapa yang bacaan Al-Qur'annya belum bagus. Tapi kita tidak pernah bisa membedakan mana orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Mudah orang berbohong. Dia makan kenyang di rumah, menjelang maghrib datang ke masjid ikut buka bersama. Ada nggak yang menegur? Nggak ada. Semuanya menganggap dia duduk di situ karena puasa. Jadi puasa itu adalah ibadah yang rahasia. Bisa saja seseorang makan, minum, tidak puasa kemudian ikut buka bersama, tapi itu tidak dia lakukan. Karena apa? Karena Allah. Karena mengharap pahala dari Allah, karena takut murka Allah kalau dia tidak puasa. Sehingga pahala puasa pun dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amali bani adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam itu baginya, kecuali puasa itu bagiku dan aku yang memberikan pahala, aku yang memberikan balasan untuknya. Apa maknanya? Seluruh amal ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan pahalanya. Setiap amal soleh Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Membaca Al-Quran 1 huruf Allah Subhanahu wa ta'ala berikan 10 pahala. Orang yang bersolawat kepada Nabi, Allah akan berikan kepadanya 10 solawat. Orang yang berinfak di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Disebutkan oleh Allah jumlahnya. Illas siyam, kecuali puasa. Allah tidak pernah sebutkan karena
pahala bagi orang yang berpuasa itu tidak terhingga. Pahala bagi orang yang berpuasa itu tidak terhingga. Dan ini berlaku pada amalan-amalan yang membutuhkan kesabaran. Seperti puasa dan juga ketika mendapatkan musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang yang bersabar akan diberikan ganjarannya, pahalanya tidak terhingga. Sebagaimana puasa orang lebih terjaga hatinya, orang yang mendapatkan musibah itu juga lebih terjaga hatinya. Musibah kemiskinan, musibah sakit, dan lain sebagainya dari musibah-musibah. Tapi kalau orang mendapatkan limpahan nikmat, itu potensi memiliki hati yang tidak baik. Ujub, sombong, dan takabur. Orang yang diberi badan yang besar, kuat, bisa sombong seperti kaum Ad. Sombong karena diberi fisik yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan kekuatan kaum Ad oleh Allah, ya, disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, kekuatan kaum Ad itu satu orang bisa mengalahkan kaum yang lain, menghadapi kaum yang lain selain kaum Ad. Jadi tidak ada yang berani melawan kaum Ad. Karena kalau sampai terjadi gesekan dengan kaum Ad, tidak perlu satu kaum melawan mereka. Cukup satu orang itu bisa mengalahkan satu kaum yang lain. Jadi kekuatan yang luar biasa. Namun itu yang membuat mereka sombong. Orang diberi kekuasaan, diberi harta, seperti Qarun, bisa sombong. Tapi kalau orang mendapatkan musibah, adakah potensi untuk sombong? Orang paling miskin sedunia bisa sombong? Nggak bisa sombong. Orang badannya kecil kayak belalang bisa sombong? Seperti binalaga? Nggak bisa sombong. Sehingga orang-orang yang tertimpa musibah itu lebih terjaga hatinya. Kalau miskin sampai sombong, itu kebangetan. Sudah miskin sombong. Dan itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, wa'ailun mustakbir. Orang miskin yang sombong. Jadi ternyata memang ada orang miskin yang sombong. Kembali kepada ibadah puasa. Ya, ibadah puasa itu adalah amalan yang rahasia, menjaga hati kita, menjaga keikhlasan kita. Maka diharapkan itu juga menular kepada ibadah-ibadah kita yang lain. Kalau ikhlas mampu kita lakukan pada ibadah puasa kita, maka diharapkan pada sholat kita, sedekah kita, bacaan Al-Quran kita pun kita bisa mengikhlaskannya untuk Allah. Selama sebulan penuh kita digembleng untuk ikhlas. Kita tidak bisa riak dengan puasa. Kalau ibadah yang lain kita bisa untuk riak. Bacaan Al-Quran kita baguskan agar mendapatkan pujian orang. Sedekah kita posting di media sosial agar dipuji orang.
Tapi puasa gimana cara riaknya? Gak ada. Apa ketika berjalan ada angin bertiup kita sempoyongan? Kenapa Pak? Puasa. Gak bisa. Bukan mendapatkan pujian, malah ditertawakan orang yang riak dengan puasanya. Sebulan penuh kita dilatih untuk ikhlas, maka diharapkan ibadah-ibadah yang lain pun kita mampu mengikhlaskannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita dilatih untuk menahan diri. Menahan diri dari sesuatu yang halal. Menahan diri dari sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok kita. Makan minum itu adalah kebutuhan pokok. Orang nggak makan minum bisa mati. Begitu juga berhubungan suami istri, itu kebutuhan kita. Itu kita tahan. Tidak kita lakukan sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Semata-mata karena Allah. Maka seharusnya kita lebih mampu menahan diri dari yang bukan kebutuhan kita dan justru akan membahayakan kita kalau kita lakukan. Karena semua apa yang dilarang oleh Allah, baik perkataan, perbuatan, atau amalan hati, itu akan membahayakan diri kita. Amalan hati kita tidak boleh iri, dengki, berburuk sangka. Amalan lisan kita tidak boleh menghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Kita tidak boleh namimah, mengadu domba. Kita tidak boleh menuduh. Kita tidak boleh menfitnah. Kita tidak boleh berbohong. Amalan anggota badan, kita tidak boleh berkhianat. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh minum khamar, makan babi, berjudi, dan lain sebagainya. Banyak sekali larangan-larangan Allah. Itu semuanya bukan kebutuhan kita. Justru kalau kita melakukannya, itu akan merugikan dunia dan akhirat kita. Kalau makan minum yang menjadi kebutuhan pokok kita, kita mampu meninggalkannya, maka seharusnya yang bukan menjadi kebutuhan kita itu lebih mudah untuk kita tinggalkan. Apa rahasia kita kuat puasa, bahkan semangat untuk menjalankannya? Karena kita sadar penuh puasa itu hanya sementara. Hanya dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Setelahnya kita boleh berbuka, kita boleh makan minum bebas. Maka kalau itu kita permisalkan dalam kehidupan kita sepanjang usia kita, maka kita akan mampu menahan diri dari larangan-larangan Allah. Karena memang kehidupan dunia itu juga hanya sementara dibanding dengan kehidupan di akhirat kelak. Kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat itu hanya seperti asyiyatan au duhaha. Waktu di sore hari atau pagi hari saja. Kelak orang-orang di hari kiamat akan melihat kehidupan yang telah mereka lalui selama di dunia
itu hanya sekedar waktu seolah-olah sore atau pagi hari saja dibanding kehidupan akhirat. Karena satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Artinya apa? Kalau ada orang usia 100 tahun, itu hanya 1/10 dari satu hari di akhirat. Jadi tidak hanya seperti pagi dan sore hari saja, tapi kurang dari itu. Hanya 1/10 dari satu hari di akhirat. Itu kalau usia 100 tahun. Sementara kita ini rata-rata usia 60-70 tahun saja. Dan akhirat itu tidak sehari dua hari. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di sana selama berabad-abad yang tidak ada habisnya. Berlalu satu abad, maka menjalani abad berikutnya. Kalau satu hari saja sama dengan 1000 tahun dunia, lalu bagaimana dengan satu tahunnya, lalu bagaimana dengan satu abadnya, lalu bagaimana dengan berabad-abad. Maka ketika kita tergiur untuk melakukan larangan Allah, melakukan dosa dan maksiat, ingat ini hanya sementara. Kita tahan. Maka kita akan lebih ringan dalam meninggalkannya ketika kita ingat bahwa yang kita tinggalkan itu hanya sementara. Sebagaimana orang yang berpuasa. Ketika dia ingat hanya sementara, maka dia akan semangat dalam menjalaninya. Bahkan semakin sore, bukan tambah lemas, tapi tambah semangat. Seharusnya orang puasa itu semakin sore, fisiknya semakin lemah. Tapi jiwanya semakin kuat, rohnya semakin kuat. Karena sudah mencium bau kolak. Kalau secara fisik, ya, tidak makan, tidak minum sejak pagi, semakin bertambah waktu, itu harusnya makin lemah. Iya, dia tampak lemah ketika waktu zuhur. Tapi setelah asar, ya, lihat kehidupan di masyarakat kita ramai. Waktu zuhur sepi. Tapi habis asar, secara fisik sebenarnya harusnya lebih lemah, tapi makin semangat. Maka itulah rahasia orang beriman. Itu semakin tua, fisiknya makin lemah, tapi jiwanya yang semakin kuat. Maka kita saksikan yang mampu sholat subuh berjamaah di masjid-masjid, di kampung-kampung, orang-orang tua atau anak-anak muda. Orang tua. Ya. Yang adzan istiqomah pun orang tua, yang suaranya tinggal separuh-separuh. Padahal secara fisik di kampung tersebut dia paling lemah, tapi rohnya yang paling kuat, sehingga mampu mendahului anak-anak muda ke masjid. Anak-anak muda kapan? Menjelang iqomah, itu pun sudah paling keren. Yang lain masih pada tidur. Maka sekali lagi ambil pelajaran dari puasa ini, ketika kita tergiur, tergoda untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ketika kita ingin melakukan larangan Allah, kita mau melanggar larangan Allah, ingat ini hanya sementara. Ibadah puasa juga
mendidik kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringnya nikmat Allah itu tidak kita rasakan, kita tidak mengerti nilai nikmat Allah kecuali setelah nikmat tersebut terhalang dari kita. Makan minum setiap hari kita sampai bosan. Terkadang kita nggak nafsu makan. Tapi kalau puasa, makanan apapun terlihat nikmat, terutama di waktu zuhur. Bayangkan makanan apa saja enak. Air putih setiap hari kita minum air putih itu biasa. Tapi lihat air putih itu jam 2 siang. Setelah kita aktivitas di luar pulang, ya lihat galon seger sekali. Bahkan sebelum pulang kita lihat pertalit di botol pinggir jalan itu juga seger. Kapan terlihat nikmat? Ketika terhalang. Kita tidak bisa menikmatinya. Begitu pula nikmat-nikmat yang lain. Nikmat kaki berjalan. Ketika sehat, kita selalu kufur nikmat. Dalam artian kita tidak menyadari besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa berjalan. Begitu juga penglihatan, mata, pendengaran, telinga, berbicara, mulut. Ketika sehat, padahal ini nikmat yang sangat luar biasa, sangat besar. Terkadang orang stres dengan nikmat kecil yang tidak bisa dia raih dan melupakan nikmat besar yang masih ada pada dirinya. Banyak orang karena gagal mendapatkan kursi stres, harus dirawat di Sambang Lihum. Dia jual aset, nyalek, nggak jadi, stres berat sampai gila. Padahal hanya untuk mendapatkan kursi dia bisa stres. Coba tawarkan kepada dirinya, antara kursi yang dia impikan digantikan dengan nikmat yang masih ada pada dirinya. Pilih mana? Datangin orang yang stres itu, yang gagal nyalek. Bapak kenapa sedih? Stres, gagal. Harta saya ludes untuk nyalek. Bapak mau nggak menggantikan anggota DPR? Dia rela memberikan kursinya ke Bapak, tapi dia butuh donor mata. Bila pian rela mendonorkan kedua mata pian ke Bapak itu, kursi itu untuk Bapak. Maukah? Kira-kira mau nggak? Dikasih kursi, dicopot matanya. Nggak bakal mau. Itu baru satu nikmat. Jadi terkadang kita itu stres karena kita melalaikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Terlalu fokus pada musibah yang tidak seberapa. Karena nikmat Allah itu terlalu banyak yang diberikan kepada kita. Kalau musibah yang diberikan oleh Allah itu bisa dihitung dengan jari. Apa sih musibah yang menimpa kita? Lamaran ditolak misalnya, jatuh bangkrut, atau
Kalau musibah-musibah yang lain bisa dihitung dengan jari. Ketipu sekali, dua kali, juga nggak setiap hari ketipu. Tapi nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Baru satu nikmat mata saja kita sudah tidak bisa menghitung. Nikmat akal yang sehat, nikmat pendengaran, nikmat nafas, gak akan mampu kita menghitungnya. Kenapa kita dibuat stres dengan musibah yang kecil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Jadi mungkin kenapa kita selalu sengsara bukan karena musibah yang menimpa kita, tapi kurangnya kita pandai mensyukuri nikmat Allah yang telah ada. Karena kalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah, dua yang akan kita dapatkan. Yang pertama, kita tidak akan diazab oleh Allah. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman. Yang kedua, Allah akan menjaga nikmat yang telah diberikan kepada kita dan menambah nikmat yang lain yang belum ada pada diri kita. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, niscaya pasti kami akan menambah nikmat bagi kalian. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, para salaf mengatakan syukur itu adalah al-hafid dan al-jalib. Syukur itu adalah al-hafid yang menjaga nikmat yang telah ada, dan yang kedua al-jalib yang akan mendatangkan nikmat-nikmat lain yang belum ada. Syukur itu sebagai magnet yang akan mendatangkan nikmat-nikmat yang lain yang belum ada pada diri kita. Kenapa para salaf menamakan syukur itu al-hafid, yang menjaga nikmat yang telah ada? Padahal dalilnya Allah hanya mengatakan la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmat kepada kalian. Dari mana para salaf mengambil kata al-hafid? Kalau al-jalib dari ayat tersebut jelas Allah akan menambah nikmat yang lain. Karena Allah mengatakan la azidannakum, aku akan tambahkan untuk kalian. Dari mana kata al-hafid yang menjaga? Syukur itu menjaga nikmat. Karena tidak dikatakan bertambah kecuali yang telah ada juga tetap ada. Karena kalau yang ada itu hilang, kemudian bertambah lagi, itu tidak bertambah. Seperti orang gali lubang, tutup lubang, itu tidak bertambah. Orang punya 1 juta, dikurangi 200, ditambah 200, sama dengan tetap 1 juta. Jadi konsekuensi dari bertambah adalah tetapnya yang telah ada. Jadi jika kita ingin nikmat yang telah ada ini tetap ada pada diri kita, dan Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya, adalah dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah ada. Dan jangan sampai kita baru merasakan
nilai besarnya nikmat tersebut setelah nikmat tersebut hilang dari kita. Maka pandai-pandailah merenungi nikmat-nikmat Allah. Sebagaimana ketika kita berpuasa, kita mampu menilai kenikmatan makan, minum, maka begitu pula dalam menjalani hidup ini, kita selalu mensyukuri nikmat Allah, agar kita tidak kufur nikmat. Bahkan juga ketika kita mendapatkan musibah, kita melihat nikmat-nikmat yang masih ada. Maka dengan merenunginya, ya, ketika kita mengeluh, lihat nikmat yang lain, yang lebih besar dari apa yang kita keluhkan. Maka itu akan menghilangkan kesedihan kita, dan juga akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bersyukur itu pasti akan diberi tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur itu sendiri juga otomatis membantu kesabaran kita di saat kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Ada waktu untuk tanya jawab? Masih ya? Maghrib 18 berapa? 44 ya. Silahkan 1-2 pertanyaan jika ada. Atau ada di enggak ada. Mungkin Ummahat ada yang ingin bertanya? Bisa ditulis atau langsung? Ya, ada hadiahnya. Prinsip hidupku, kumpulan nasihat sebagai bekal untuk rohani sehat. Ustadz Aminur Bais. Tafadhol. Jika tidak ada, tidak mengapa, ya, kita persiapan untuk berbuka, ya, kita bisa manfaatkan untuk berdoa. Oke, silakan. Iya. Artinya kalau terbatas dia nggak sabar lagi, dan kita tetap diperintahkan untuk bersabar. Kita diperintahkan untuk bersabar. Ketika seorang berdakwah misalnya, atau sekedar mengamalkan sunnah, sudah dicaci maki, kemudian dia mengatakan sabar ada batasnya, kemudian dia meninggalkan sunnah, maka tercela. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk bersabar sampai kapanpun, ya. Tidak ada batasnya. Kesabaran tidak ada batasnya. Sebagaimana kesabaran para nabi dan para rasul, terutama para nabi dan para rasul ulul azmi, yang mendapatkan gangguan yang paling berat dari kaumnya. Lihat bagaimana kesabaran mereka dalam menghadapi kaumnya. Jadi tanpa batas. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa bermanfaat dalam kehidupan kita, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan mudah-mudahan Ramadan ini kita lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.